Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayudi Pangesti, perwakilan dari kelompok 19, akan menjelaskan mengenai solusi sistem persamaan lancar dengan menggunakan metode Gauss-Seidel pada program C++. Pertama, mendeklarasikan file header yang digunakan pada program ini. File header yang digunakan yaitu include iostream, include iomanip, include cmet. Kemudian pada program utama terdapat int, n, h, i, j, k, l, dan seterusnya, di mana ini berfungsi untuk mendeklarasikan variabel-variabel dengan tipe data integer. Pada penginputan sistem persamaan linear ini yaitu dalam bentuk matriks. Matriks yang berodo n kali n atau bisa 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, dan seterusnya. Kemudian terdapat double array n plus 1, xn, epsilon, y. Ini berfungsi untuk mendeklarasikan variabel-variabel dengan menggunakan tipe data double. Dalam memasukkan elemen matriks, di sini menggunakan perulangan for, yaitu perulangan for i dan for j. I ini berfungsi sebagai baris dan j sebagai kolom. Kemudian masuk ke rumus I plus 1, J plus 1. Karena I dimulai dari 0 dan J dimulai dari 0, maka 0 plus 1, 0 plus 1. Sehingga kita diperintahkan untuk memasukkan elemen matriks baris ke-1, kolom ke-1, dan seterusnya. Perulangan akan berhenti jika J kecil dari sama dengan N dan I kecil dari N. Pada bagian menampilkan bentuk matriks itu juga sama menggunakan perulangan for i dan for j. Kemudian pada bagian memasukkan nilai awal variabel menggunakan perulangan for juga, yaitu perulangan for i dimulai dari 0 dan perulangan i akan berhenti jika i kecil dari n. Kemudian di sini kita diperintahkan untuk memilih pengerjaan dengan pemberhentian epsilon atau banyak iterasi. Jika kita memilih dengan epsilon atau sama dengan 1, kita diperintahkan untuk menginputkan nilai epsilonnya. Kemudian di sini terdapat fungsi for, di mana ini berfungsi untuk menampilkan tabel pada output hasil program kita nanti, di mana ini diatur dengan menggunakan fungsi setW yang berfungsi untuk mengatur lebar tampilan. Di sini menggunakan perulangan do while. Pada perulangan do ini terdapat perulangan for i dan for j, di mana ini di dalamnya merupakan rumus umum dari metode Gauss-Seidel. Perulangan do akan berhenti jika flag kecil dari n. Kemudian jika kita memilih dengan banyaknya iterasi atau sama dengan 2, maka kita diperintahkan untuk menginputkan banyaknya iterasi yang kita inginkan. Di sini juga terdapat perulangan for, di mana fungsinya sama, yaitu menampilkan tabel pada hasil program kita nanti. Namun di sini pada perhitungan hanya menggunakan perulangan for, yang mana di dalamnya ini terdapat rumus umum dari metode Gauss-Seidel atau sama seperti cara yang epsilon sebelumnya. Kemudian terdapat perulangan for di mana dimulai dari 0 dan jika i kecil dari n maka akan menampilkan solusi dari x-nya. Nah, kemudian kita coba running programnya. Masukkan ordo ketiga. Masukkan nilai awalnya 0 semua dengan cara epsilon. Hasilnya X0-nya 2, X1-nya 12,5, X2-nya min 15.
Ini kita samakan hasilnya dengan menggunakan kalkulator iDoMath. Tampak hasilnya sama, hasil dari solusinya sama. Kemudian kita menguji programnya dengan matriks yang lebih besar. Didapat hasilnya ini, kemudian kita samakan dengan kalkulator iDoMath juga. Kita samakan hasilnya. Di sini ditampilkan hasilnya sama, namun hanya beda di pembulatannya saja. Oleh karena itu, program ini sudah dikatakan sangat baik karena hasilnya mendekati hasil solusi sejatinya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.